Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam pembelajaran informatika atau bimbingan TIK kelas 9. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang web browser, yang mana di dalam pembelajaran nanti yang perlu kita pelajari adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu memahami pengertian dan manfaat daripada web browser. Kemudian yang kedua adalah kita akan memilih atau dapat memilih web browser mana yang akan kita gunakan di dalam perangkat kita. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Pengertian dari web browser sebetulnya banyak nanti sumber informasi yang bisa anak-anak cari di tempat lain. Tetapi di sini dijelaskan bahwa browser menurut Wikipedia adalah sebuah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengambil, menyajikan, dan melintasi berbagai sumber informasi yang ada di dalam jaringan internet. Sumber-sumber informasi yang dimaksud itu terdiri dari berbagai macam bentuk seperti halaman situs, gambar, video, infografis, dan konten lainnya yang dapat kita manfaatkan dari web browser tersebut. Kemudian kita akan menjelaskan juga beberapa manfaat daripada web browser. Di antaranya adalah web browser digunakan untuk mengakses informasi yang bermanfaat baik itu mengenai pendidikan maupun non-pendidikan. Yang kedua, web browser juga dapat mempermudah kita dalam mengakses informasi kepada media-media seperti situs, blog, gambar, video, dan lain-lain. Kemudian anak-anak sekalian juga web browser bisa digunakan sebagai media untuk berjaring sosial. Misalkan saja kita menggunakan Facebook, Twitter, Google+, WhatsApp, dan juga Zoom, kemudian Google Meeting, dan lain-lainnya. Web browser juga bisa digunakan untuk menyimpan file-file yang kita cari ketika menjelajah internet. Kita juga bisa membackup situs yang dianggap penting. Jadi ada beberapa web browser yang saat ini memfasilitasi kita untuk bisa menyimpan data. Misalnya saja pada Google Drive dan lain-lainnya. Kemudian juga web browser itu digunakan untuk mesin pencari, artinya itu untuk mencari data. Contohnya search engine ini tulisannya keliru. Search engine. Jadi yaitu berguna untuk mencari berbagai informasi sesuai dengan kebutuhan kita. Dan tentunya masih banyak lagi manfaat dari web browser yang bisa kita gunakan untuk mempermudah aktivitas kita belajar lancar di dunia internet atau di dunia maya. Nah, anak sekalian, ada beberapa aplikasi web browser yang bisa kita kenal. Di antaranya adalah Internet Explorer, yaitu merupakan web browser bawaan daripada Windows. Jadi kalau kita menginstal Windows, maka secara otomatis web browser ini akan masuk ke dalam software kita atau komputer kita. Nah, pada versi terbaru yaitu untuk Windows 10, itu Internet Explorer itu diberi nama baru dengan nama Microsoft Edge. Yang kedua adalah Opera. Opera ini juga merupakan web browser yang dibuat oleh Opera Software yang bermarkas di Oslo, Norwegia. Opera dapat dijalankan di berbagai sistem operasi termasuk Microsoft Windows, Mac OS, Solaris, FreeBSD, dan Linux. Kemudian yang ketiga juga ada yang namanya adalah Safari, dikembangkan oleh Apple Incorporation. Safari dirilis pada 14 April 2011. Safari dapat dijalankan pada sistem operasi Mac OS, Microsoft Windows, iPhone OS. Pada awalnya ditujukan khusus bagi sistem operasi Mac OS. Jadi awalnya Safari ini dibuat hanya khusus untuk
sistem operasi macOS ya. Kemudian berdasarkan perkembangan zaman dan kebutuhan banyak pengguna internet, maka web browser Safari ini dikembangkan juga bisa digunakan untuk operasi sistem yang lainnya. Kemudian yang keempat itu adalah Mozilla. Nah, Mozilla ini juga merupakan web browser yang banyak sekali digunakan saat ini. Kemudian yang terakhir adalah Google Chrome. Google Chrome ini adalah merupakan web browser yang paling banyak saat ini digunakan, khususnya di Indonesia kita lihat, karena di Google Chrome ini banyak sekali fasilitas-fasilitas yang disediakan. Misalkan saja di sana ada yang namanya Google Search, Google Form, Google Docs, Google Meeting, dan lain-lainnya. Sehingga dengan penggunaan Google Chrome ini, kita bisa banyak mendapatkan fasilitas-fasilitas sesuai dengan kebutuhan kita. Masih banyak lagi web browser yang lain sebetulnya. Misalkan saja Netscape Navigator, Maxon Browser, iCloud, Pilot, dan lain-lainnya. Nah, anak sekalian, kita lanjutkan untuk membandingkan. Kita coba bandingkan di antara beberapa web browser yang tadi kita jelaskan. Sekarang kita coba membandingkan hanya 3 web browser. Kenapa 3 web browser yang kita bandingkan? Karena web browser ini merupakan web browser yang paling banyak digunakan saat ini. Khususnya misalkan Microsoft Edge, kenapa selalu ada? Kalau dia di Windows pasti Microsoft Edge itu ada, khususnya Windows 10. Sedangkan Firefox, Chrome juga merupakan web browser yang sangat banyak digunakan saat ini. Nah, dari ketiga web browser ini nanti silakan kita simak bersama sebuah video yang bersumber dari alamat video di bawah ini. Silakan anak nanti kalau misalkan ingin melihat secara utuh videonya, mengklik alamat ini, maka kita akan bisa melihat perbandingan antara 3 web browser yang ditayangkan di dalam video tersebut, yaitu Firefox, Chrome, dan Microsoft Edge. Anak-anak sekalian, nanti tolong setelah memperhatikan tayangan ini, juga seluruh materi yang sebelumnya ini, nanti anak-anak supaya memberikan kesimpulan mana yang perlu kita pelajari berikutnya dan apa alasannya. Nah, oleh karena itu, tolong perhatikan betul tayangan berikut ini. Hai guys, Andika di sini, dan di video kali ini kita akan membandingkan 3 browser yang paling sering digunakan oleh generasi milenial. Yang pertama ada Google Chrome, Mozilla Firefox, dan juga Internet Explorer atau yang sekarang namanya berubah Microsoft Edge. Kemudian baru beberapa hari lalu berubah lagi menjadi Edge Chromium. Sebenarnya banyak banget browser-browser lain seperti UC Browser, Opera, ataupun Safari. Cuman kita hanya akan membandingkan 3 browser yang paling sering digunakan. Mana sih dari ketiganya ini yang paling enak untuk digunakan, baik dari segi RAM usage, dari segi speed, dan juga segi fitur-fitur dari browser tersebut. Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa support Dika ID dengan cara like dan juga share video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Dan yang terpenting subscribe channel Dika ID karena subscribe ini gratis, dan jangan lupa untuk on tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau kita update video terbaru. Memilih browser memang tidak sesulit seperti Windows, macOS, Linux, ataupun Android. Tapi masalahnya karena banyaknya browser yang beredar di internet, mana sih yang paling sesuai dan paling nyaman dengan kebutuhan kita? Nah, di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama kita akan membahas yang default dulu, yaitu Internet Explorer atau sekarang namanya berubah menjadi Microsoft Edge. Hampir semua pengguna yang menggunakan Windows pasti memiliki Microsoft Edge, karena ini adalah Windows bawaan ketika kalian menginstal Windows 10. Jujur saya menggunakan Microsoft Edge ini hanya untuk mendownload Google Chrome dan juga Mozilla Firefox, karena tanpa adanya Microsoft Edge ini, gimana caranya menginstal Google Chrome dan juga Firefox, karena browser default dari Windows 10 adalah Microsoft Edge. Tapi sebenarnya jika kita mau mengeksplor Microsoft Edge yang sekarang lebih dalam, Microsoft Edge yang sekarang ini sudah benar-benar berbeda dengan Internet Explorer yang dulu, karena Microsoft
Microsoft Edge yang sekarang sudah berbasis Chromium yang juga open source. Dulu Microsoft Edge hanya bisa menginstal extension dari official store-nya saja, yang tentunya hal ini akan membuat kita jadi malas karena terkadang extension di Microsoft Store itu tidak lengkap atau tidak gratis. Tapi Microsoft Edge versi yang sekarang kita sudah bisa menginstal extension dari website di luar Microsoft. Fitur lain adalah fitur collection, di mana kalian bisa dengan mudah mengumpulkan informasi tentang produk yang kalian cari dengan cara drag and drop gambar di collection, baik dalam bentuk gambar atau teks. Dan menariknya lagi, kalian bisa mengekspor collection yang sudah kalian simpan ke email, bahkan kalian juga bisa mengekspor ke Word dan juga Excel, yang formatnya langsung disesuaikan oleh Microsoft Edge ini. Bahkan sampai link resource-nya juga apabila suatu saat kalian lupa mengambil informasi referensinya ini dari mana. Fitur menarik lain adalah di hal privacy dan juga security-nya, karena banyak banget website yang men-tracker kegiatan kalian atau melacak kegiatan kalian dalam berinternet. Contohnya ketika kalian browsing tentang sepatu, kemudian suatu saat kalian browsing lagi, dan iklannya itu sepatu semua. Itu berarti ada advertiser yang sedang melacak atau men-tracker kegiatan kalian dalam berinternet. Nah, dengan Edge yang sekarang, kalian diberikan 3 opsi security jika kalian tidak ingin kegiatan kalian dilacak, yaitu strict, balance, dan unrestricted. Mode strict akan memblokir semua tracker, tapi kekurangannya pengalaman kalian dalam menjelajah internet akan sedikit bermasalah. Kemudian pada mode balance, Edge akan memblokir beberapa tracker, dan di mode unrestricted, Edge akan membiarkan semua tracker namun akan memblokir tracker yang mengandung malware. Kemudian ada beberapa fitur Microsoft Edge yang tidak dimiliki oleh browser lain, seperti Windows Ink yang berguna untuk mencoret-coret browser atau website yang sedang kalian kunjungi. Kemudian ada juga Cortana, yaitu sebuah personal assistant sama seperti Siri apabila di Safari. Dan dengan Cortana ini kalian bisa langsung perintahkan Cortana tanpa harus membuka aplikasi Microsoft Edge-nya. Kekurangannya menurut saya Microsoft Edge ini adalah sebuah software default bawaan, software browser bawaan yang masih struggle untuk mengejar Firefox maupun Google Chrome karena orang-orang sudah terbiasa menggunakan Mozilla ataupun Google Chrome. Jadi mungkin Microsoft Edge ini gunanya hanya untuk mendownload Mozilla Firefox ataupun Google Chrome. Kekurangan terakhir, Microsoft Edge ini hanya kompatibel dengan software bawaannya sendiri, yaitu Microsoft dengan Windows 10-nya. Namun jika kalian ingin menggunakannya di Linux ataupun di Mac OS, sepanjang pengetahuan saya sekarang tidak kompatibel. Tapi kalau di Android dan juga iOS, sepertinya Microsoft Edge ini sudah tersedia. Browser kedua adalah Mozilla Firefox. Mozilla Firefox ini adalah browser yang tahun lalu saya gunakan sebelum saya pindah ke Google Chrome. Karena selain simpel dan ringan, ukuran Firefox tidak terlalu besar seperti browser lain, dengan size ketika mendownload hanya sekitar 314 KB, sehingga Firefox diklaim tidak akan memakan RAM usage terlalu banyak, katanya Firefox ya. Browser ini juga jarang banget nge-freeze atau not responding jika saya gunakan untuk membuka tab yang sangat banyak. Bahkan di websitenya, Firefox secara terang-terangan mengklaim kalau browsernya lebih cepat 30% ketimbang Google Chrome. Memang nggak bisa didebatkan kalau the best browser untuk saat ini. Semua orang sepakat kalau dua browser yang saling bersaing ini adalah Google Chrome dan juga Mozilla Firefox. Untuk Firefox sendiri memang dibangun untuk menjadi browser yang simpel dan cepat dengan blocking phishing dan malware yang sangat ketat. Plus, Mozilla Firefox ini selain bisa bekerja untuk Windows, Mac OS, iOS, dan juga Android atau semua platform, Mozilla Firefox ini juga sudah bisa bersinkronisasi dengan semua device. Jadi misalkan kalian bookmark website di Windows, kalian juga bisa membuka bookmark tersebut di HP kalian yang menggunakan Android ataupun iOS. Keunggulan lain Mozilla Firefox dibanding browser lain adalah keunggulannya dalam add-on atau extension. Karena Firefox berbasis open source yang membebaskan developer untuk sama-sama membangun Firefox agar lebih baik, maka extension add-on seperti Adblock, IDM, dan add-on lain akan lebih unlimited dan lebih maksimal di Firefox ketimbang di browser lain. Dengan interface yang sangat simpel dan mudah dimengerti, peletakan toolbar yang bisa di-custom, automatic updates, dan automatic clear recent search history, dan fitur-fitur lain yang sebenarnya juga sudah dimiliki oleh browser lain. Kekurangannya karena Firefox ini adalah sebuah browser open source yang dibangun oleh banyak developer, maka tidak akan ada direct support jika kalian memiliki masalah atau gangguan dalam penggunaan Mozilla Firefox ini. Kalian hanya disediakan forum untuk menjawab masalah-masalah mengenai Mozilla Firefox ini. Terakhir adalah browser yang sekarang menjadi daily use saya, yaitu Google Chrome. Sebelum menggunakan Google Chrome, saya menggunakan Mozilla Firefox, dan alasan kenapa saya menggunakan Google Chrome, karena Google Chrome support sinkronisasi satu akun Google untuk semuanya, di mana hanya dengan satu akun Google saya sudah bisa mengakses YouTube, Gmail, Google Chrome, Google Drive, dan aplikasi Google lain hanya dengan satu akun tanpa harus login satu persatu. Dan biasanya kan kalau kita sign up di website atau kita mau daftar game, kalau ingin cepet kan pilihannya kalau nggak sign up from Facebook, sign up from Google. Jadi enaknya pakai Google Group ini saya nggak perlu register atau mengisi kembali data-data saya tinggal klik aja one click to access. Jadi ya lebih simpel, lebih mudah tanpa harus buang-buang waktu dalam mengisi data dalam beregister. Dari segi
saya memutuskan untuk berpindah dari Mozilla Firefox ke Google Chrome juga saya tidak memerlukan adaptasi yang lama, karena dari segi tampilan, icon-icon, toolbar, dan juga interface-nya hampir mirip dengan Mozilla Firefox dan juga mudah dimengerti. Untuk fitur lain yang dimiliki oleh Google Chrome tapi tidak dimiliki oleh browser lain adalah game direct, di mana ketika koneksi internet kalian bermasalah atau tidak berfungsi, kalian bisa menunggu sambil memainkan game direct dari Google Chrome ini. Sebenarnya fitur ini nggak terlalu bermanfaat, cuman ya daripada nggak ngapa-ngapain mending main game direct. Mungkin begitu pikirnya Google Chrome ya. Untuk fitur lain seperti pintu tab, reopen close tab, mode incognito atau touch manager sebenarnya di browser lain juga ada, cuman penamaannya aja yang berbeda. Dari segi keamanan menurut saya Google Chrome adalah browser yang terbaik karena Google Chrome tidak pernah secara automatically menutup file yang tidak saya inginkan disebabkan oleh iklan biasanya seperti browser-browser lain. Dan Google Chrome juga akan memberikan notifikasi kalau website tersebut atau website yang saya kunjungi tidak aman. Kekurangannya menurut saya kalau Google Chrome ini dibandingkan dengan Firefox, memang dari segi kecepatan masih unggul Firefox. Kemudian file size ketika download juga relatif besar dibandingkan browser lain, yaitu 1,1 MB. Memang lebih besar Microsoft Edge. Microsoft Edge itu 21 MB. Saya pikir Microsoft Edge adalah yang terbesar ketimbang browser-browser lain. Kekurangan lain menurut saya Google Chrome ini kalian nggak bisa keluar dari environment-nya, karena yaitu tadi satu akun Google untuk semuanya. Jadi buat apa pakai browser lain kalau satu akun Google Chrome ini sudah bisa digunakan untuk semua produk dari Google. Cuman mungkin browser-browser lain ya bisa digunakan untuk sekedar berselancar yang tidak menggunakan password. Jadi kalau saya pribadi saya memilih Google Chrome karena yaitu tadi saya nggak bisa lepas dari environment-nya Google yang satu akun untuk semuanya. Oke, jadi sekarang saatnya kita melakukan pengetesan dari ketiga browser ini, mana yang lebih cepat dan mana yang lebih memakan banyak RAM. Perlu diketahui terlebih dahulu kalau tes saat ini semua extension browser sudah saya matikan dan speed internet saya menggunakan MyRepublic dengan kecepatan 150 Mbps. Karena untuk speed test ini hasilnya kadang berbeda-beda, jadi tergantung koneksi internet, tergantung kalian menggunakan hard disk atau SSD, ya tergantung spesifikasi dari device yang kalian gunakan dan tergantung juga browser yang kalian gunakan. Kemudian di tes speed test battle, Google Chrome mendapatkan skor sekitar 1000, Microsoft Edge mendapatkan skor 900, dan Firefox menang jauh dengan skor sekitar 1700. Sekarang kita coba tes RAM usage untuk mengetahui mana yang paling banyak memakan RAM ketika digunakan untuk multi-tabs. Di tes RAM usage kita coba membuka semua website all shop, karena biasanya yang membuka banyak tabs adalah user yang menjual barang online di beberapa e-commerce. Dan e-commerce yang kita gunakan adalah e-commerce mainstream di Indonesia, yaitu Bukalapak, Tokopedia, JDID, Blibli, Instagram, OLX, dan Shopee. Di tes ini Google Chrome memakan RAM sekitar 1 GB atau 1000 MB, namun sempat turun ke 900 MB. Sedangkan Microsoft Edge juga sama, sekitar 1 GB, namun tetap stuck di 1 GB RAM usage. Menariknya, Firefox yang terkenal ringan dan simple malah memakan RAM yang lebih banyak, yaitu sekitar 1,6 sampai 1,7 GB. Kalau ada yang berikan komentar, mungkin Firefox-nya ini adalah versi yang lama? Enggak, karena ketiga browser ini sudah saya update ke versi yang paling baru. Oke guys, jadi cukup sekian aja video kita kali ini, dan menurut kalian dari ketiga browser ini, mana browser yang paling terbaik digunakan untuk di tahun 2019 ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kalau pendapat saya pribadi sih, saya lebih memilih Google Chrome, karena ya alasan itu tadi, saya tidak bisa lepas dari environment-nya Google Chrome, karena ya satu akun untuk semuanya, jadi mau nggak mau, default browser saya adalah Google Chrome, meskipun terkadang saya juga menggunakan Mozilla Firefox. Kalau Microsoft Edge jarang banget saya gunakan, tapi mungkin digunakan yaitu tadi untuk memperoleh Mozilla Firefox dan juga Google Chrome. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi, and see you on next video. Bye-bye. Nah, demikian anak-anak tayangan video itu dan materi kita hari ini. Untuk tanggapan anak-anak dari materi yang sudah disampaikan ini, dimohon untuk mengirim tanggapannya ke alamat
Google Form di bawah ini. Yang alamat ini nanti juga akan di-share di grup kelas supaya anak-anak mudah untuk mengirimnya. Tanggapan anak-anak nanti akan saya tunggu maksimal 2 jam setelah pembelajaran ini. Nah, tanggapan tersebut saya hitung sebagai kehadiran dan juga sekaligus tugas dari anak-anak terhadap materi pembelajaran kita hari ini. Dan anak-anak sekalian boleh mencari materi di luar ini untuk memberikan tanggapan tersebut. Jadi tidak harus dari satu sumber saja, karena kita sekarang di dunia daring ini sumber informasi itu dapat diterima dari mana saja sumbernya. Apalagi dengan menggunakan search engine yang disediakan oleh browser, maka anak-anak bisa mencari berbagai sumber informasi sesuai dengan kebutuhannya. Demikian pertemuan kita hari dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.